Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadur Rasulillah wa ashabihi wa tabi'ah wa mawala. La nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wali jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. A'udzu bikalimatil hitammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatil hitammati min syarri ma khalaq. Tsumma na'udzu bikalimatil hitammati min syarri ma khalaq. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah dimanapun berada, kita lanjut tentang dunia jin. Masih kita kutip dalam kitab Hiwar Suhafi Ma'al Jinil Muslim. Karang Syekh Al-Imam Muhammad Aisyah Daud. Kata-kata al-jin adalah kebalikan atau lawan dari kata al-ins, manusia. Disebut atau dikatakan al-jin mempunyai makna tertutup atau tersembunyi. Dari kosakata dalam bahasa Arab yang terdiri dari huruf jin dan nun, ini memiliki pengertian benda atau makhluk yang tersembunyi. Maka sesuatu yang tersembunyi atau yang dikatakan terselubung, misalnya al-janin disebut janin. Kenapa? Karena ketersembunyiannya dalam perut sang ibu, maka disebut janin. Itu dalam kata asal kata al-jin. Kemudian bangsa jin pada umumnya semuanya, baik dari kalangan syaitan atau jin yang mempunyai peradaban beribadah sebagai manusia, mempunyai nenek moyang yang bernama al-jan atau jan dengan alif yang panjang. Jan dengan alif yang panjang disebutkan dalam surat Al-Waqiah. Wa khalaqal janna mim
marijim min nar. Wa khalaqal jannah, dan kami ciptakan jan mim marijim, mim marij. Kata-kata marij itu adalah mempunyai makna, al-marij mempunyai makna api yang panas. Disebut marij dalam tafsir Al-Qurtubi itu mempunyai makna api yang sangat terang, yang memiliki nyala yang panas. Jadi marij, jim, marij, gaji jubaj, jim, marij, itu mempunyai makna nyala api yang terang yang sangat panas. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. Sudah dari api, nyala api yang sangat panas, min nar, dari api neraka. Jadi pada dasarnya bangsa jin atau nenek moyangnya bangsa jin atau yang bernama jan itu diciptakan dari nyala api yang sangat panas, minar, dari api yang ada di neraka. Kalau manusia, nenek moyangnya Nabi Adam diciptakan dari saripati tanah. Itu sekilas tentang asal atau materi daripada penciptaan jin. Kemudian bangsa jin ada yang dari jenis setan, mempunyai pemerintahan yang atau menteri-menteri yang menjalankan sistem atau sistem misi daripada takdir atau kehendak yang diminta kepada Allah, yang Allah kehendaki, yang Allah izinkan, yaitu salah satu misi daripada setan atau golongan jin itu, yaitu menyesatkan anak keturunannya Adam. Di antara anak-anaknya setan atau anak-anaknya iblis yang tadinya sebelum dilaknat atau dikutuk Allah Ta'ala mempunyai nama Azazil. Kemudian setelah terkutuk Azazil, Azzah yang dimuliakan Allah, yang tadinya mempunyai gelar dimuliakan Allah, kemudian karena bentuk dari pembangkangan atau penolakan untuk melakukan melakukan sujud penghormatan kepada Nabi Adam, maka Allah laknat, Allah kutuk. Kemudian nama yang disandangnya itu
menjadi kata syaiton. Inna syaitona aduwwum mubin. Sungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Syaitan sendiri mempunyai makna atau mempunyai pengertian jauh dari yang hak, jauh dari kebenaran, jauh dari Allah. Itu makna daripada syaitan. Kemudian di antara anak-anak setan atau iblis itu mempunyai suatu kerajaan, mempunyai menteri-menteri, mempunyai pemerintahan atau kantor-kantor untuk menjalankan sistem pemerintahannya. Itu mempunyai 5 anak emas atau wakil yang menjalankan pemerintahan yang harus kita waspadai. Di antara 5 anak emas atau anak kesayangan iblis yang menjalankan sistem pemerintahan, menjadi raja atau pemimpin dalam mewakili pemerintahnya adalah 5 itu diantaranya adalah sabar, alif ba ta sa, sabar. Itu mempunyai anak setan atau anak iblis yang menjalankan pemerintahan di bidang ketika anak manusia itu ditimpa musibah atau kesusahan, itu menentang takdir Allah, menentang kodrat Allah, yaitu pemerintahan di bidang seorang manusia ketika menghadapi takdir, menghadapi ketentuan Allah ketika dalam hal ditimpa musibah, bencana atau kesusahan, kesedihan, itu enggak bisa menerima kenyataan atau bahasanya menggugat takdir Allah atau mengeluh, memprotes kepada zat sang khalik atau zat sang pencipta. Ini pemerintahan di bidang sabar. Makanya doanya adalah a'udzubillahi minasyaitonir sabarir rajim wa jundihi wa abnaihi. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan setan sabar yang terkutuk, berikut pengikut-pengikut dan anak-anaknya. Kemudian yang kedua adalah setan atau anak emas, anak kesayangan iblis yang mewakili di bidang menceraikan keluarga, yaitu yang bernama Dasim. Dasim ini untuk menjalankan pemerintahan dalam urusan menceraikan, ikatan perkawinan supaya rumah tangga berantakan, mengobarkan rasa benci atau dendam, kemarahan di kalangan suami istri. Ini untuk urusan merusak rumah tangga, mencerai keluarga. Ini urusan setan Dasim. Doanya a'udzubillahi minasyaitonir dasimir rajim wa jundihi wa abnaihi. Aku berlindung kepada Allah
Aku berlindung kepada Allah dari gangguan setan dasim yang terkutuk, berikut pengikut-pengikut dan anak-anaknya. Ini sangat luar biasa. Makanya kenapa dalam rumah tangga, membina rumah tangga itu, dalam membina rumah tangga itu syarat untuk memilih jodoh sangat dianjurkan dari 4 faktor yang diterangkan dalam kitab Qurratul Uyun, yaitu agama, nasab, kecantikan dan ketampanan, harta. Maka pilihlah pasangan atau jodoh itu yang agamanya kuat, karena sangat luar biasa cobaan dan godaan setan dasim dalam merusak rumah tangga itu. Mau sepintar apapun jenengan, sealim apapun jenengan, ketika jenengan bertablik atau berhujah, berfatwa pada keluarga, kalau ekonominya lemah, itu sia-sia. Itu sangat bagaikan kayak bumerang. Makanya bisa kita bertablik, berfatwa kepada keluarga, itu bisa diterima kalau pasangan kita dasar agamanya sangat kuat. Makanya saya anjurkan yang belum berumah tangga, cari jodoh atau pasangan yang agamanya sangat kuat. Itu. Yang kedua tadi, setan dasim yang bergerak dalam pemerintahan mencerai-beraikan keluarga. Yang ketiga adalah al-a'war. Ini spesialis dalam mempermudah terjadinya perzinahan. Jadi urusan pemerintahan di bidang terjadinya perzinahan di kalangan anak manusia, ini adalah urusan pemerintahannya yang di bawah kendali al-a'war. Kemudian yang keempat, maswatto, spesialis yang menciptakan kebohongan, kedustaan, baik yang kecil maupun besar di kalangan manusia dan bangsa-bangsa jin pada umumnya. Ini pemerintahan dalam menyebarkan kebohongan, kedustaan ini adalah di bawah kendali raja setan yang bernama Maswat. Kemudian yang 5 adalah setan yang bernama Zalnabur. Ini anak mas iblis atau setan yang bergerak atau bergentayangan menjalankan misi-misi pemerintahnya di pasar-pasar di seluruh penjuru dunia, atau yang mengobarkan pertengkaran, menghasut, menciptakan perselisihan, mengobarkan pembunuhan antar sesama manusia. Perselisihan, pertengkaran dikobarkan dalam merusak anak manusia agar saling bunuh-membunuh. Ini adalah pemerintahan Zanarbur. Itu pemerintahan yang harus kita waspadai. Itu sekilas tentang materi penciptaan bangsa jin dan raja-raja yang jin dari jenis setan yang menjalankan pemerintahan tadi. Kemudian penempatan atau tempat tinggal sekilas saja secara ilmiah.
dunia ini 2/3-nya, luas dunia ini 2/3-nya adalah lautan. 2/3, berarti 1/3-nya ini adalah daratan. Sedangkan daratan itu dihuni manusia itu belum sepenuhnya. Karena ada gunung-gunung daratan itu, ada sawah-sawah, ada rawa-rawa, ada pegunungan, perbukitan, ada pedesaan, perkotaan, itu bagian daripada daratan yang dihuni manusia. Berarti kalau di total dari 1/3 bumi ini, kalau 2/3-nya bumi ini adalah lautan, 1/3-nya adalah daratan, sedangkan daratan itu sendiri dihuni manusia mungkin sekitar setengahnya atau mungkin 1/3-nya. Daratan itu dihuni manusia. Sedangkan pemerintahan Basang Jin itu di gunung-gunung, di rawa, itu ada pemerintahan bangsa jin. Itu bangsa jin itu jumlahnya bermiliar-miliar, lebih banyak daripada jumlah manusia. Itu bangsa jin pada umumnya. Belum yang di lautan. Di lautan itu, di atas lautan, samudra, di tengah-tengah antara samudra dan dasar lautan itu juga ada pemerintahannya, ada kerajaannya. Di atas lautan juga ada kerajaannya, di dasar lautan pun ada kerajaannya. Bisa dibayangkan betapa besar dan banyaknya, luar biasanya. Belum kerajaan yang ada di gunung, belum kerajaan yang di rawa-rawa. Kemudian belum lagi yang peradaban yang di hunian atau di tempat tinggal. Setiap tempat tinggal manusia itu ada tempat tinggalnya bangsa jin. Ada di setiap rumah itu juga ada bangsa jin yang mendiaminya. Yang terkhusus untuk dari syaitan itu menempati tempat-tempat yang kotor, yang lembab. Itu tempat tinggalnya bangsa jin dari yang setan, menempati yang tempat-tempat yang lembab, yang kotor, yang kumuh, comberan, seperti comberan atau yang lainnya. Itu sekilas. Pembahasan yang lebih detail insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Saya cukupkan pembahasan tentang materi dari penciptaan jin. Saya akhiri. Ihdinas syiratal mustaqim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.